Filipi pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang keempat sampai yang ke-8. Ini ayat yang penting, ayat yang bagus. Direset aja dulu kalau nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Puji Tuhan. Nah, sebetulnya tema ini harusnya minggu lalu, tapi ada kesalahan teknis. Tapi memang baru tepat hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Kita baca, kalau nggak bawa Alkitab lihat di layar saja. Semua bisa membaca kan? Dua, tiga, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tema kita di atas tadi, 3 langkah untuk mengalahkan pikiran yang negatif. Manusia itu sudah lahir pikirannya negatif. Ya. Itu sudah terbawa keadaan. Oleh karena itu perlu kita memperbaikinya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang bernama, tema kita adalah 3 langkah untuk mengalahkan. Yang pertama adalah bersukacita di dalam Tuhan. Itu pertama. Karena sukacita itu ekspresi atau manifestasi dari keaslian hidup kita. Ya. Beda loh saudara, orang yang senyum dengan berat dengan senyum dengan ringan. Nah, senyum yang ringan itu seperti senyuman saya depan ini. Tapi kalau tertawa sukacita yang dipaksakan, nah biasanya itu orang yang habis berantem. Kalau saya misalnya berkunjung di rumah kesabaran, kalau taruhlah misalnya mereka habis berantem, pasti secara pribadi Bang Sabar senyum sama saya. Shalom Pak, apa kabar? Bukan berarti mereka berantem, ini contohnya. Ya. Pasti lebih ramah kepada Kang Iwan. Gak tahu panggilnya apa, iya atau mam. Cari dong gorengan. Gitu. Dan saya percaya Kang Iwan juga menyambutnya, Pak mau minum apa? Kopi hitam atau kopi susu? Ya kan? Coklat atau merah? Sampai senyum walaupun berat. Nah itu, sorry kata, maaf kata, itu namanya sukacita yang sedikit munafik. Terpaksa, karena nggak enak. Ya.
Tapi Alkitab ini mengatakan bersukacita dalam Tuhan itu berbeda apa yang ditawarkan oleh dunia selama ini. Kalau Anda dalam dunia marketing, senyumnya berbeda, saudara, kalau kita menawarkan barang. Orang yang biasa senyum, dia berusaha senyum, walaupun senyumnya pas-pasan. Tapi kalau yang lahir dari iman di dalam Tuhan, gak perlu dipaksa, wajahnya juga senang kita melihat. Gak usah dipaksa senyum ini dan itu. Senyum sebagaimana apa adanya. Lanjut. Ayat 4 tadi sama 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini perintahnya. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini perintah. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa bersukacita, dia hanya Kristen nama saja atau KTP. Tapi orang Kristen yang sudah mengenal pribadi Allah, dia bersukacita karena dalam dirinya itu ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita Yesus selalu penuh sukacita. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, kita harus menjaga kualitas hati. Ya. Jaga kualitas hati kita. Jangan dengar informasi A, kita manuver. Kita dengar informasi B, kita juga manuver. Karena ketika hati kita bersukacita, saudara, ayat 5 ini tergenapi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kalau Anda berbuat baik, gak usah pun dipamerin, orang akan tahu. Ya. Gak usah kasih tahu, Pak, saya ini orang yang baik, Pak. Gak perlu. Saya orang yang peduli, Pak. Gak perlu. Dengan sendirinya kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Karena ada cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tanpa kamu sengaja, itu ada manifestasinya. Sehingga dia orang tahu, orang ini orang yang baik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya hati kita ini bersukacita? Syarat utama untuk bersukacita adalah kita harus jaga hati. Amsal mengatakan, lanjut, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi bukan orang lain yang jaga hati kita. Jadi kalau ada orang tahu nanti ke depan, saya berdoa dan saya berharap tidak ada yang mengatakan, Pak, gak ada yang ngerti perasaan saya. Ya ilah. Dia melukai hati saya, Pak. Alkitab mengatakan, jagalah hati. Dulu ada teman saya di kantor pernah ngomong, Petrus, dalam hidup ini kita berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Setuju tidak? Tapi kita tidak bisa menghalangi orang untuk tidak menyakiti kita. Ya. Kita nggak mau menipu, tapi orang tipu kita. Kita nggak mau berbohong, tapi orang lain bisa bohongin kita. Pernah nggak dibohongin? Saya sering dibohong. Ya. Tapi saudara, orang yang menjaga hatinya, dia nggak akan pernah kapok berbuat baik. Adakah yang kapok berbuat baik nggak?
Jujur memang saya nggak mudah sekarang ini percaya kata orang. Tapi juga saya juga tidak kapok melakukan hal yang baik. Kenapa saudara? Karena upah kita bukan pada orang itu. Tapi kalau kita kapok berarti upah kita sama orang itu. Artinya kita menggantungkan hidup kepada manusia. Dan apa kata Tuhan? Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Termasuk pasangan hidup. Lanjutkan. Yaitu Filipi 4 ini. Penggenapan untuk bisa tergenapi, gunakan Amsal ini. Lanjut. Jadi menjaganya pertama, menjaga perkataan. Kalau ngomong sama orang jangan sembarangan. Ada orang yang nggak bisa pakai rem kalau bicara. Asal ngomong aja. Cobalah. Mungkin kamu bahagia ngomong, tapi orang lain terluka. Alkitab berkata, perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu. Firman itu benar. Jadi kalau kamu tidak mau disembarangi, ya jangan sembarangan sama orang. Kalau kamu tidak mau dikecewakan, ya jangan juga mengecewakan orang. Kalau orang lain Anda pengen janjinya ditepati, ya kamu berusaha juga menepati apa yang pernah kamu janjikan. Jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura lupa. Ya, ini pahami ini. Menjaga perkataan. Sebab apa? Menjaga perkataan itu jangan suka menghina orang. Jadi kerjasama ya. Jangan suka menghina orang sama dengan harus menjaga perkataan. Terus lanjut. Nah, Yakobus 3 ayat 8 sampai 10 mengatakan begini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara tidak boleh demikian terjadi. Ya. Ada orang yang memiliki kepribadian ganda. Pernah orang ketemu seperti itu. Pribadi itu ganda. Atau gini deh, supaya Anda bisa mengerti. Waria itu pribadi ganda bukan? Iya enggak? Sebetulnya dia laki-laki, tapi dia merasa diri sebagai, itu artinya abnormal, ya kan? Ini yang sering kali kita kenal dengan orang yang munafik. Makanya dalam hukum perjanjian lama, waria, lesbi itu harus dibunuh dalam perjanjian lama ya. Nah, orang pribadi ganda itu saudara, di sisi lain dia rohani, tapi di sisi lain juga dia preman. Nah, pernah ketemu orang seperti ini kan? Pernah. Ada di sini? Enggak. Enggak ada ya? Jadi hati-hati. Jangan sembarangan bicara negatif kepada orang lain.
Kalau Anda tanya api di mana dalam hidup manusia, di sini. Rusak hubungan hanya karena ucapan. Kekacauan terjadi hanya karena ucapan. Perceraian banyak terjadi dalam keluarga hanya karena apa? Mulut ini. Kasih tahu kanan kirinya, jaga mulutmu ya. Kasih tahu kanan kirinya. Gak berani nanya ya. Ya. Tanya balik, mulut kamu juga bilang. Ini penting sudah. Hanya ucapan. Walaupun orang seperti ini gampang menyesal dari ketika dia ngomong, waduh, saya ngomong begini. Tapi kan penyesalan kan tidak semudah itu ditarik kembali kan. Maka dari itu berusaha menjaga perkataan kita. Bisa bacakan ya? Kekecilan nggak? Bisa Pak. Bisa. Ya. Nanti kalau belum apa, boleh minta makalannya. Kalau bagian minta nanti bisa kirim bagi yang mau. Ayat-ayat. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Kemudian hidup dalam doa itu. Jadi tandanya orang yang suka berdoa itu sudah dia pasti suka cinta. Pasti. Bukan aktivitas doa, tapi benar-benar senang berdoa. Doa yang bagaimana? Nanti baca dalam Lukas 8 ayat 18. Bagaimana doa seorang janda. Doa seorang janda itu Tuhan Yesus ilustrasikan. Janda ini ya, dia punya perkara, tapi dia janda miskin yang tidak mampu menyewa pengacara, gak punya keluarga yang terhormat. Tapi walaupun begitu dia gak menyerah, dia pergi menghadap hakim. Hakim, menangkan dong perkara saya. Dan terus dia datangi setiap hari, mungkin datang ke rumah hakim juga. Nah, lalu hakim ini mengatakan, biar saya nggak takut Tuhan, nggak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini mendatangi saya terus, ya udahlah saya menangkan perkaranya. Nanti didatangi saya terus nanti, soalnya nggak ada titik komanya ngomongnya. Ya kan, namanya juga lagi dalam kesulitan kan, mana ada titik koma, pokoknya ada jalan keluar. Ya udah saya menangkan dia. Nah, terus katakan, capkanlah hakim yang lain itu. Kenapa janda ini bisa dimenangkan perkaranya? Oleh karena dia tidak pernah menyerah sampai dia melihat tangan Tuhan bekerja dan hakim itu menangkan perkaranya. Nanti baca Lukas 8 ayat 18. Atau baca mulai ayat 1-nya sampai seterusnya. Doa. Sehingga ayat 6 ini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bisa tadi kita menjaga hati kita. Ya, beda loh orang yang tegas dan orang yang marah-marah. Apa bedanya orang yang tegas dengan marah-marah? Apa? Orang yang marah-marah itu semua yang dilihat salah. Sama seperti orang yang pakai kacamata hitam. Orang yang pakai kacamata hitam, biarpun di ruangan terang, tetap gelap. Nah, itulah orang yang tukang marah-marah. Karena matanya gelap, yang dilihat gelap, semua gelap. Jadi sebaik apapun orang di depannya, tetap salah. Ya. Tapi orang yang tegas,
Dia tidak harus marah-marah. Tapi apa yang tidak, ya tidak. Apa yang boleh, ya boleh. Ya. Pernah saya ketemu seseorang, kami janji itu jam 3. Nah, saya kan biasanya itu jam 3, biasanya karena ada perjanjian kerja sama, saya datang sebelum jam 3. Belum ini saya kagum. Kagumnya gimana? Persis jam 3 dia nongol. Saya nggak bisa tahu saya datangnya itu gimana. Nah, satu ketika saudara, ini kita di meja ini, dia panggil temannya. Ini cuma satu kertas saja. Satu kertas. Dia tulis pertemuan dengan teman ini. Karena Anda ini kurang dokumen, ya udah nanti ke depan kita janjian lagi. Nah, itu orang tegas. Dia nggak marah. Udah ya Pak, karena masih kurang dokumennya, nanti ketemu lagi kita janjian. Nah, pikiran kita kan, cuma segitu. Tapi sebetulnya dari hal kecil ini nanti makin lama makin besar. Di sini saya belajar, oh iya. Dia nggak marah, tapi tegas. Tapi ketegasan itu menusuk hati orang enggak? Menusuk hati orang enggak? Menusuk loh. Aduh. Karena dia sudah berharap tadinya ini proyek goal. Akhirnya terpaksa tertunda hanya dengan satu kertas. Apa yang perlu kita pelajari dari orang ini? Supaya jangan meremehkan setiap kejadian. Amin. Ya. Jadi kalau orang beda ya, perbedaannya itu ya, orang yang marah-marah, apa yang dia semua salah. Tapi orang yang tegas beda. Karena Anda tidak konsisten, nanti kita janjian lagi, belajar konsisten ya. Itu bahasanya sebetulnya itu. Ya. Belajar konsisten ya, apa yang kita janjikan ya sesuai dengan ucapan itu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian saudara, jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau orang yang sudah berdoa, mungkin Anda bekerja, ya taruhlah pedagang. Ya sekarang ini kan pedagang itu ada dua, ada konvensional, ada yang tradisional, online ya, digital. Maaf. Mungkin Anda lupa ngasih harga barang di mana itu? Di aplikasinya. Harusnya harganya cuma 2 juta, tapi tiba-tiba Anda tulis 3 juta. Tapi karena Anda sudah berdoa, sepertinya salah mengasih harga. Tapi saya percaya itu ada Tuhan di baliknya. Kenapa? Dalam kemudian orang bertanya, boleh nggak kurangi 50.000? Karena harganya 2 juta, ya boleh dong. Betul nggak? Kita nggak sengaja harganya kita kasih 3 juta. Yang seharusnya harganya cuma 2 juta. Tapi karena Tuhan bekerja, Anda sedang berdoa tanpa sengaja, harganya tiba-tiba kasih 3 juta. Orang tawar, boleh nggak kurangi 50.000? Anda pasti mengatakan, boleh, siap, segera saya kirim, check out. Efektif, semangat beda, senyumnya lebar, apa namanya, emoji ya, iya, namanya itu di ngasih senyum, betul ya? Nah, dikirim, mungkin 10 senyum dikasih atau ketawa. Kenapa saudara? Seolah-olah itu salah, tapi sebetulnya Roh Kudus yang menuntun jari Anda. Itu kalau orang yang sedang berdoa. Tadinya Anda mau marah sama orang, tiba-tiba gayanya lucu, Anda tertawa. Nah, itu orang yang sedang berdoa. Akhirnya nggak jadi marah. Paham maksud saya?
jangan malas kalau doa. Doalah. Saya juga memang jujur, saya juga bergumul berdoa, saudara. Saya nggak tahu karena saya pendeta aja mungkin dipaksakan jadi doa. Tapi harus latih. Harus berlatih semuanya. Jangan nanti kesulitan dulu, udah kepepet baru doa. Berdoalah sebelum kepepet. Supaya begitu kepepet ada mukjizat. Gitu dia, ya. Nah, kemudian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran dan dalam Kristus Yesus. Akhirnya apa? Orang ini mampu menjaga hatinya. Karena ini ayat ini. Ya. Nah, saudara, ini penting. Kenapa banyak orang gagal untuk mencapai tujuannya? Itu tadi, karena orang menjaga hati. Ya. Dan kedua, dia salah jalan. Kenapa dia salah jalan? Ya karena mengandalkan kemampuan dan kepintarannya. Ya. Tapi kalau orang ini senang berdoa, maka ini yang terjadi. Ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau. Nanti Anda kaget-kaget. Wih, kok bisa ya? Kenapa? Karena berdoa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Terus percaya, ku berharap hanya Yesus penolong yang kalau nggak salah menyanyikan doa almarhum. Iya, betul. Ya, udah almarhum. Kalau nggak salah kembar ya mereka ya. Tapi lagu ini luar biasa. Walaupun beliau udah meninggal, tapi warisannya kita menikmati itu. Jadi secara kasih Tuhan, apa yang kita tidak ketahui Tuhan kasih tahu. Ketika Anda masih SMA, aduh saya kuliah di mana ya? Bisa nggak saya kuliah? Ya kan? Nah kalau udah mahasiswa, ya bisa nggak ya saya dapat pekerjaan? Aduh gimana caranya ya? Kalau dari IP saya nggak menjanjikan banget. Ini kita bicara realita hidup ya. Realita hidup. Maaf lagi selanjutnya. Ketika udah bekerja, satu lagi. Siapa yang menjadi pasangan hidup saya? Baik pria wanita. Kira-kira ada gak ya wanita yang pas buat saya? Ada gak ya pria yang menjadi idola dalam hidup saya? Supaya jangan hanya tampangnya aja yang ganteng, tapi otaknya juga berisi. Ya kan begitu kan? Ada nggak ya perempuan menikah sama laki-laki yang nggak punya otak? Ya nggak mungkin toh. Ya nggak mungkin. Nah Anda butuh Tuhan untuk itu. Nah Tuhan kasih tahu, jangan dekat sama laki-laki ini, hanya manfaatin kamu. Maka saya ingatkan anak-anak gadis di sini, ada berapa orang yang belum menikah di sini? Ada 4 orang yang masih gadis di sini. Kalau belum jadi suamimu, jangan gampang kamu dicium laki-laki. Ngerti? Paham? Harus punya harga diri. Kalau benar-benar laki-laki yang benar, tidak sembarangan dia mencium kamu sebelum kamu masuk di pelaminan. Amin. Selalu saya kasih contoh sama anak-anak saya, belajar dari mama kamu.
yang memang bukan yang pertama saya kenal dulu, tapi yang terakhir. Dan yang teristimewa, yang salah satu saya kagumi, dia cantik. Betul, cantik, benar betul, cantik. Tapi tidak sembarangan pacaran gonta-ganti cowok. Dia menunggu waktunya sampai ketemu dia dengan Petrus manusia yang berdiri depan mimbar ini. Amin. 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 Nah itu contoh. Makanya pantas jadi ibu gembala karena menjaga kekudusan hidupnya sampai ketemu dengan seorang Petrus manusia. Amin. Yang sudah lalu kalau saya ingat-ingat, tapi mulai hari ini. Nah, oleh karena itu perlu doa. Ini laki-laki ini laki-laki buaya atau laki-laki apa? Beneran. Ya. Seperti lagunya si Maya itu, lelaki buaya darah. Ya. Perlu berdoa. Memilih pasangan itu perlu berdoa. Berkarya itu perlu doa. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Di luar perhitungan, oh ini yang terbaik. Ya. Kenapa perlu doa? Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk. Kita deklarasi. 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Semua orang Kristen tahu ini, tapi tidak semua orang Kristen sedang berdoa. Yang rajin doa, ya, tapi berdoa dengan iman ini masih minim jumlahnya. Nah, kemudian saudara, kenapa kita berdoa itu? Karena doa itu bisa mengubah keputusan Allah. Ini peristiwa Yunus. Nah, Yunus itu diutus Tuhan pergi ke kota Niniwe. Saya cerita aja, mau dibaca. Kenapa? Karena kota Niniwe ini kejahatan mereka udah sampai kepada Tuhan. Ini kota besar yang sekarang ada di Iran. Nah, Tuhan utus Yunus. Karena Yunus tahu ini daerah yang penuh kejahatan, dia takut. Nah, dan saking takutnya melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Yunus dihantam badai, terpaksa dibuang ke laut, ditelan oleh ikan. Untung dia bertobat, kalau enggak dia keluar dari luar, dari belakang. Tapi karena dia bertobat dalam perut ikan, keluarnya dari depan, dimuntahkan ikan di pinggir laut. Akhirnya dia pergi memberitakan ini firman kepada Niniwe. Nah, pada waktu itu Raja Niniwe dan rakyatnya, termasuk hewan mereka, itu berpuasa 3 hari 3 malam. Yang tadinya mau dihantam bencana, Tuhan batalkan bencana itu. Oleh karena apa? Mereka berdoa dan berpuasa. Itulah kehebatan orang yang sedang berdoa. Jadi kalau hari-hari ini Anda dianiaya, difitnah, Anda dikecewakan, Anda dirugikan, udah doa aja. Kemalanganmu Tuhan ubah menjadi kemunjuran. Percaya. Kalau Anda dibohongi orang terus, apa? Berkati orangnya. Ya. Itu doa. Nah, doa yang disertai dengan pertobatan mengubah bencana menjadi sukacita. Yang ketiga, ini terakhir, memiliki pikiran yang benar. Jadi akhirnya saudara,
Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini penting. Jangan kita ini mudah memiliki pikiran yang salah sama orang. Ini penting. Kita harus latih pola pikir kita ini. Harus berprasangka baik kepada orang, jangan berprasangka buruk. Terus kemudian dikatakan begini, cara untuk memiliki pikiran yang benar, yang pertama, bergaul dengan orang yang benar. Jangan bergaul dengan tukang gosip, jangan bergaul dengan tukang fitnah, jangan bergaul dengan tukang berantem. Nanti karaktermu berubah seperti dia. Tapi bergaul dengan orang yang baik, orang yang benar. Dia menarik ketika kamu di bawah untuk sampai ke atas. Itulah kuncinya, supaya pikiran kita positif. Korintus mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biar rohani apapun rohanimu, tapi kalau kamu salah dalam bergaul, maka kamu akan menjadi santapannya setan, akan terpengaruh dengan sikapnya. Ya. Bergaul dengan itu. Orang-orang di satu gereja, saya percaya nggak semuanya udah orang yang sempurna, banyak kesalahan. Tapi jauh lebih baik orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Ini penting. Jadi kita harus bergaul dengan orang benar. Jangan bergaul dengan orang yang pikiran negatif terus. Orang berpakaian sama dengan istrinya, oh jangan-jangan udah janjian mereka, chatting-chattingan. Ya kan? Ada begitu. Hah? Kenapa? Nah, kayak Pak Baryanto ini kan sama mereka. Tiba-tiba minggu depan ada yang sama. Berarti Pak Baryanto janjian. Ini pikiran negatif. Ya kan? Paham saya? Nah, orang seperti ini hanya dua. Pertama, belajar menghindari. Kedua, orang yang perlu diajari. Dan lama-lama jadi karakter. Dan lama-lama menjadi penyakit. Harus terking dalam nama Yesus. Ya? Lalu kemudian seolah-olah istri yang paling cantik dari semua orang. Sehingga ketika dia melihat istrinya menyapa orang lain saja, oh berarti jangan-jangan. Jangan-jangan. Padahal belum tentu kan. Karena pola pikirnya, karena kebiasaan tadi, akhirnya apa? Jadi pola pikir, jadi karakter. Lama-lama jadi habis karakter, jadi penyakit. Nah ini harus konseling. Ada psikologinya. Kalau nggak mampu ke sana, harus ke dokter psikiater, betul ya? Kalau kejiwaan. Nah itu kan sakit jiwa. Seolah-olah suaminya paling ganteng. Loh ada yang begini. Habis tadi Pak Bu nyapanya begini. Nyapanya kok kayak dekat banget, berarti sebelumnya ada kode-kode. Ya, ada kode-kode pasti Bu. Padahal orang yang dicemburuin juga, ya suami saya lebih ganteng. Apaan suami buaya aja nggak mau dekat? Bisa loh. Karena pola. Nah, makanya bergaul dengan orang yang benar. Ya. Bergaul dengan orang yang tulus hati. Maka Anda nanti tambah makin hari akan mengikuti karakter orang yang baik.
Dan percayalah, orang yang baik dan benar disenangi oleh banyak orang dan didoakan oleh banyak orang, sehingga berkat yang luar biasa. Amin. Dan biasanya orang seperti ini, kalau dia berkeluarga, pusing pasangannya. Nah, ingat ya, kaum wanita di sini, pusing pasangannya. Kenapa? Negatif terus. Pulang terlambat. Dari mana? Ngapain? Berkurang setoran. Kenapa berkurang? Kepada siapa Anda kasih setoran? Nah, ini karena pola pikir yang salah, karena pergaulan yang salah. Nah, makanya perlu ada pelayanan pelepasan, harus diputus di pikiran-pikiran negatif ini semuanya, supaya setan belang jangan dekat-dekat. Ya perlu, karena itu tanpa disadari itu ikatan roh. Selanjutnya, nah ini dia, tertanam dalam gereja lokal. Ini gereja ini di luar negeri, nggak ada di Indonesia, di luar negeri ini. Jadi kita ini nggak boleh lihat, karena iblis itu, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau domba itu digembalakan, ada di kandang yang tepat, dia akan subur. Dia terjaga. Kenapa saudara? Banyak orang yang punya potensi seperti dalam hidupnya, tapi akhirnya gagal tengah jalan. Oleh karena apa? Mereka tidak berada dalam pengembalaan. Karena ketika keluarga itu punya konflik, maka ada tempat di mana mereka harus diskusi. Itu pada pendetanya, gembalanya. Ada komunitas yang disebut family altar, di mana mereka berdiskusi, saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling merendahkan satu sama lain. Yaitu di gereja lokal ini. Amin. Mumpung kita belum banyak, ayo sekarang kita latih kebersamaan itu, kepedulian itu. Kalau ada yang satu nggak datang, shalom, kok kemarin nggak datang? Sedang apa yang terjadi? Biar kita doakan bersama. Itu mulai dari situ. Gak ada yang langsung sempurna, semua ada proses perjalanan yang harus kita lalui. Kita ini kan jauh-jauh, Cibinong, Pak Baryanto ini, Bu Mary, Cibinong. Saya udah ke rumahnya, jauh juga ternyata, dekat stadion Pakansari. Jauh dari stasiun jauh. Nah, Ibu Jaluku ini sama anak-anaknya itu di Sudimara. Jauh juga dari stasiun, jalan kaki untuk ke sini. Kenapa bisa sama-sama? Karena ada hubungan. Amin. Dari gereja ini kan GBI Kemah Daud. Apa itu Kemah Daud? Daud itu merangkul semua orang. Itu pribadi Daud. Baik orang yang terluka, orang yang dikejar utang piutang, orang yang dalam kesukaran, dirangkul. Itu baca nanti. Jadi kalau Kemah Daud nggak peduli satu sama lain, itu bukan Kemah Daud. Harus digunakan lagi supaya paham Kemah Daud. Amin. Ya. Karena gereja ini berkembang, tidak hanya karena gembalanya. Ya. Dulu Kak Niwa yang bawa opung, Kak Niwa kemudian bawa Vince, Kak Vince ya, atau Ibu James. Ibu James karena udah menikah ya. Nah, beliau bawa kekasihnya, dan benar-benar hari ini mereka sudah punya 2 buah hati. Ya. Pak Semer juga Kaniwa, makanya Bang Sabar ini dukung istrinya pelayanan terus. Jarang ketemu istri seperti itu. Jangan pusat kepala ya. Canda Bang. Ya. Tapi ini benar. Siapa lagi?
dan banyak yang lain, termasuk suaminya yang sekarang. Ya kan? Artinya saudara, bukan karena saya sendiri, tapi ada kerjasama. Nah, saya tugasnya memfollow up, ya kan? Dan sebagainya. Jadi berbahagia Mandumu dapat istri seperti itu. Berbahagia. Yang Mandumu bukan ini ya? Hah? Ya, ya kan? Jadi saudara kasih Tuhan. Ya itu namanya baru kemana? Peduli satu dengan yang lainnya. Kalau nggak salah dulu juga yang follow up Kak Vince, Lesti ya. Habis pandemi kan kita semua bubar ya. Bubar kita dulu. Nggak tahu kemana. Dari 2019, 20, 21, 3 tahun ya. 3 tahun kita nggak ketemu. Ada yang pindah. Keluarga Bu Maria udah pindah ke Cipondo. Gerejanya juga udah pindah. Siapa lagi tuh? Banyak lagi. Awal kita ibadah waktu itu cuma saya, Bu Lesti, sama anak-anak, sama Kak Niwa. Awalnya nggak ada yang bikin pujian. Nah, waktu itu Kak Niwa ini belum bisa WL. Udah nyanyi aja deh, nanti saya backup dari belakang. Maju. Entah gimana di tengah jalan muncul Pak Irwin, Bu Tuni, Sandul, siapa lagi tuh, dan yang lain-lain. Langsung gemeter dia. Ini benar sejarah, saudara. Sejarah. Itu pertama kali jadi WL. Gak ada orang. Kita ngundang orang juga gak bisa. Karena gak ada yang mau kan. Gak gampang. Karena pandemi. Nah sekarang sudah mahir. Hanya tinggal latihan dikit-dikit aja. Udah bagus. Kalau udah latihan itu lebih dahsyat, saudara. Ya tahu? Nah, ini kedua kali. Nah, untuk kedua kali udah bagus. Kalau pertama kali nangis sendiri di atas mimbar. Itu sejarah. Saya udah rekam itu, saya simpan. Bener ini. Gak datang kan? Nangis sendiri di atas mimbar. Dicolek saya sama butuh Pak, nangis itu. Biarin apa? Saudara, yang ditunggangi Tuhan Yesus itu ketika dari Betfage ke Yerusalem apa? Keledai muda yang tidak berpengalaman. Kenapa nggak dipakai yang sudah punya pengalaman? Karena keledai yang berpengalaman, ketika banyak orang yang akan berontak dan bisa Tuhan Yesus jatuh. Tapi kan keledai muda yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dia berjalan dalam ketulusan. Amin. Sama kita ini Kemandau. Saya melatih kita WL itu dari nol. Saya nggak marahin saudara ketika Anda salah memimpin pujian, tidak. Yang paling penting Anda mau dulu, saya akan latih. Pasti bisa. Pasti bisa, nggak mungkin tidak. Yang penting mau dikoreksi. Saya siapa aja saya koreksi, termasuk anak saya, termasuk istri saya, termasuk diri saya juga saya koreksi. Dan kadang-kadang juga saya dikoreksi oleh anak saya. Karena saya bentuk kita ini demokrasi, tapi tetap sopan santun. Amin. Karena milik kita bersama. Jangan hanya idenya muncul, tapi nggak ngerjain apa-apa. Ide dan kerjasama harus seimbang. Nah itu saya nggak suka orang idenya setinggi langit, tapi nggak ada yang kerjain. Ya. Tapi puji Tuhan, semua kita idenya berlian, tapi kerjasamanya tetap seimbang. Amin. Supaya kita lihat perlu tertanam dalam gereja lokal. Terakhir, jadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan kita. Ini bukan hal yang baru, saya sering katakan. Kapal yang besar, dulu terkenal namanya Titanic ya. Titanic ya, nah, yang tenggelam. Ada kisah cinta di sana. Yang senang dulu, ya pemuda-pemuda tahun 90-an masih senang film-film itu ya. Nonton juga Bapak ya?
Nah, itu pemberian tuh sepantar-pantar saya ya. Nah, anak-anak yang sekarang belum terlalu paham. Itu ada kisah cinta di kapal yang mau tenggelam. Bisa lah romantis ya, kapal mau tenggelam bisa romantis begitu. Nah, saudara, kapal ini besar, tapi dia nggak tahu arah tujuannya, ya kan? Kaptennya juga kecil, orang yang nggak seimbang dengan kapalnya. Sebesar-besarnya orang zaman sekarang, taruhlah 3 meter. Kapten, tahu kapten? Tahu kapten? Kapal ini bisa sampai tujuan karena yang pertama, kapten yang melihat kompas. Kompas itu kecil. Kalau kapal besar, taruhlah seember. Taruhlah seember ya. Kecil. Tapi selama kapten ini mengarahkan pandangannya ke jarum kompas ini, dengan memutar kemudinya mengarahkan ke sana. Meskipun Indonesia jauh dengan di Amerika, bisa sampai ke Amerika tepat waktu karena kapten mengarahkan pandangannya pada kompas. Hidup ini terlalu banyak, hanya sebagian kita tahu. Tapi kalau kita bergantung pada firman Allah, kita akan sampai pada tujuan Allah dengan sempurna. Firman 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulis yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi berapa poin di sini katakan? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang pada kebenaran. Saya kasih contoh ya. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Timotius Arifin. Dalam ceritanya itu ada keluarga petani. Nah, keluarga petani ini ya sebagaimana biasanya kerja. Mereka pelihara kuda. Lalu kemudian anak itu belajar naik kuda. Entah bagaimana kuda ini berontak, anaknya jatuh dan patah kaki. Nah, orang datang menemui dia, pasti ada dosa Anda sehingga kemalangan ini terjadi. Kok bisa kuda yang sudah jinak tiba-tiba berontak? Ialah begini, yang pasti tadi anak saya sehat, kakinya normal, tapi ketika naik kuda dia jatuh patah kaki. Coba itu saya tahu. Dalam waktu yang tidak lama, saudara, kuda ini kabur. Oh, pasti orang ini kena kutuk dari Tuhan. Kayak orang jatuh ke jembatan. Pertama anaknya cacat, kedua kudanya kabur. Dalam waktu 4 hari, kuda ini kembali, tapi bukan sendiri. Dia bawa 5 ekor kuda liar lainnya masuk ke kandang. Orang mengatakan kamu paling beruntung dalam hidupnya. Nah, setahu saya sih kuda ini pergi sendiri, pulangnya 6. Cuma itu saya tahu. Nah, pada waktu itu di Jerman terjadilah wajib militer. Seluruh pemuda laki-laki harus wajib militer, ikut perang. Dan pada waktu itu orang tua menangis karena melihat anaknya pergi wajib militer umur belasan tahun. Dan orang datang lagi ke rumahnya. Anda berbahagia ya. Anda disertai Tuhan karena anak Anda ini cacat dan akhirnya tidak bisa berperang. Walaupun dia cacat tapi ada di sampingmu dan kamu bahagia melihat dia. Daripada anak kami, mereka sehat tapi kami tidak tahu nasib mereka di mana. Dia bilang begini, setahu saya, tadinya anak saya cacat, dan ketika wajib militer tidak bisa ikut karena tidak memenuhi syarat. Hidup ini terlalu banyak, hanya sebagian yang kita tahu. Itulah rencana Tuhan. Jangan sopan tentang hidup ini.
Tuhan yang tetap kita. Mari, saudara, kita hidup dalam firman Tuhan, supaya kita berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Yang terakhir, Tuhan Yesus berkati kita semua.